Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi wa ni'amihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi fil hayati wa ba'dal mamat. Summa amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memulai terus mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu kenikmatan pun yang melekat pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan manusia seluruhnya, bahkan makhluk semuanya, kecuali itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, ridha, dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah yang kedua membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir bulan Sya'ban, ya, menjelang bulan Ramadan, kita termasuk yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan di bulan Ramadan, bisa meniru sedikit-sedikit apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh yang datang setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membacakan sirah salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu ketika kita membaca biografi tentang orang-orang soleh, ingat kata para ulama, ya, karena kalau hanya sekedar ilmu, banyak orang yang non muslim itu mereka jauh lebih menguasai dari kita. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, setiap kali disebutkan orang-orang soleh, kata para ulama, wa fi dzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan cerita kisah tentang orang-orang soleh, pada saat yang berbarengan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sambil kita mendengarkan, menyimak, ya, bahkan sebisa mungkin nanti kita meniru sesuai dengan kemampuan kita. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan turun banyak bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Siapa nama sahabatnya? Namanya adalah Khabbab bin Al-Arat. Ya, tidak terlalu populer nih. Ya, termasuk yang kemarin Tamim Ad-Dari, orang jarang, ya. Sesekali yang susah nyari nama anak, nah boleh sudah kasih nama anaknya siapa? Khabbab, ya. Sekalian kita memasyhurkan nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khabbab ini termasuk di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk kategori as-sabiqunal awwalun, awal-awal masuk Islam, ya. Bahkan para ulama menyebutkan beliau adalah sadisus sittah, orang yang keenam dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam. Berarti kalau kita membaca dari kalangan orang tua Abu Bakar, dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali bin Abi Thalib, dan dari hamba sahaya Zaid bin Harithah. Nah, berarti kelimanya nih siapa? Ya, masih belum diketahui pasti siapa. Keenamnya ini Khabbab bin Al-Arat. Ya. Tapi masuk Islamnya Khabbab bin Al-Arat ini ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala penuh dengan perjuangan. Ya, penuh dengan perjuangan, tidak mudah. Bagi kita hari ini apalagi di Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah, banyak sekali kenikmatan yang sebetulnya dicari oleh saudara-saudara kita di tempat yang lain. Ya. Jadi Khabbab ini adalah seorang budak
yang dijual di kota Mekah ada pasar khusus namanya Suqun Nakhasin. Pasar khusus yang menjual apa? Budak. Ya, di kita alhamdulillah nggak ada, ya. Bapak kalau baca sejarah di Eropa itu di Manchester sampai hari ini masih ada reklamenya. Peninggalan bekas bagaimana budak itu dulu diperlakukan. Ya. Makanya Islam datang termasuk salah satunya kalau ada termasuk nauzubillah ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Kalau suami istri di tengah bulan Ramadan ya halal, nah, di luar Ramadan halal untuk hubungan suami. Di tengah Ramadan umpamanya hubungan suami istri karena lalai atau apa, itu di antara salah satu penebusnya adalah memerdekakan apa? Hamba sahaya, budak gitu. Ya, walaupun sekarang sudah tidak ada ya, nampaknya sudah tidak ada. Nah, ini dia ada di pasar yang dijual di kota Mekah namanya Pasar Nakhasin khusus untuk menjual apa? Budak. Datang seorang perempuan, ibu-ibu namanya Ummu Anmar. Ya, ini nanti kita harus hati-hati betul. Jangan zalim. Jangan zalim. Orang zalim itu di akhirat sudah pasti. Di dunia ada yang Allah tunjukkan. Ini termasuk nanti Khabbab disiksa luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada penyiksanya balas seperti bagaimana dia menyiksa orang yang dizaliminya. Ya. Ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu dari suku Quraisy ya, namanya Ummu Anmar. Dia datang ke pasar ini, lihat-lihat di pasar, ternyata tertarik ketika melihat siapa? Khabbab. Kenapa? Nampak dari mukanya ceria, kemudian nampak ada kecerdasan dan ketangkasan. Akhirnya dia tawar dan akhirnya dibayar harga sesuai dengan yang dijual oleh penjualnya. Ketika di tengah jalan, ini kita bisa membayangkan anak-anak yang memiliki kecerdasan termasuk ketika komunikasi dia jalan. Karena umumnya anak-anak kecil kalau pasti ajak ngobrol umumnya nggak mau balas tuh. Apalagi dengan orang baru. Ya. Tapi ini Khabbab Masya Allah ya. Memang sebetulnya itu. Makanya termasuk pendidikan anak-anak yang bisa belajar lebih cepat jangan dilama-lama. Termasuk kebalikan anak-anak yang agak susah jangan terus aja dipaksa juga jangan. Harus seimbangan, lihat oh ini dia bisa cepat, oh bisa. Enggak semua dipukul rata. Pendidikan itu harus seperti itu, ya. Ditanya ketika sudah dibeli sambil jalan, ya. Mas mukaya gulam, siapa namamu wahai anak kecil, ya. Kemudian kata Khabbab apa? Khabbab, saya namanya adalah apa? Khabbab. Tanya lagi, wa masmu abika, siapa nama bapakmu? Oh, padahal dia anak kecil tapi masih ingat. Ini juga penting. Ya. Kita jangan sampai termasuk ya kelemahan kita. Umumnya di tempat-tempat tertentu kadang-kadang lupa anak ketinggalan. Yang agak payah kalau anak ini nggak ingat nama bapaknya, nggak ingat nama ibunya, juga nggak ingat di mana tinggalnya. Itu susah. Ketika ditemukan oleh orang ditanya nggak bisa. Nah, ini orang Arab mereka memang menjaga nasab, ya, menjaga nama. Termasuk ini dia walaupun jadi budak masih ingat apa qala al-Arad. Nama bapak saya adalah siapa? Al-Arad. Ya. Makanya disebutnya Khabbab bin Al-Arad. Wa min aina anta? Engkau berasal dari mana? Kok bisa ada di pasar perbudakan seperti ini? Padahal tahu bapaknya. Ya. Apa kata dia? Min Najdin. Saya berasal dari Najd. Najd itu kalau sekarang disebutnya Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Ya. Wah kaget ini dia. Kok jauh-jauh dari Najd? Najd itu kalau dihitung sekarang kurang lebih jaraknya 870 kilo. Itu sampai mana? Surabaya nyampe nggak ya? Surabaya ya, Jakarta Surabaya. Bayangkan anak kecil ya kan, dia berasal dari Riyadh tiba-tiba bisa ada di Mekah. Oh ini aneh ya. Nah, kemudian ditanya lagi, idzan anta Arabi, kalau gitu berarti engkau asli orang Arab. Ya, kata dia, na'am wa min Bani Tamim. Iya, bahkan saya termasuk dari keturunan apa? Qabilah Bani Tamim. Ya, kalau sekarang orang-orang Arab ada belakangnya At-Tamimi. Nah, berarti dia dari Bani Tamim, ya, dari Bani Tamim. Kemudian akhirnya ditanyakan bagaimana engkau bisa ada di sini. Nah, di sini diceritakan kata Khabbab dulu ya ke kampung saya tiba-tiba ada diserang oleh salah satu kabilah di antara kabilah-kabilah Arab dan mereka ketika menyerang umumnya pada saat itu yang seperti kita baca dalam sirah para ulama itu semua perempuan-perempuannya boleh diambil. Kemudian anak-anak kecilnya juga boleh diambil. Dan termasuk kenapa ada pasar budak pada saat itu. Memang kalau sebuah kabilah menyerang kabilah lain. Ya, nah itu mereka mendapatkan harta-harta rampasan. Sampai manusia bukan hanya sekedar hartanya. Nah inilah yang menyebabkan Khabbab bisa berada di mana?
di kota Mekah, ya. Walaupun ini awalnya adalah musibah, tapi bagi Khabbab kedepannya insya Allah akan menjadikan berkah. Karena itu yang membuat dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, bahkan masuk Islam, bahkan termasuk as-sabiquna al-awwaluna fil Islam. Ya, bawa pulang, kemudian disekolahkan oleh Ummu Anmar ini ke apa? Qainin min quyuni Makkah. Ya, dikirim untuk sekolah, belajar pandai besi untuk membuat pedang. Sampai hari ini pedang yang paling terkenal itu dari Yaman. Orang Yaman sampai sekarang mereka ini, ya. Dan termasuk di kota Mekah itu ada tempat khusus orang membuat pedang. Ya, kalau sekarang kita sudah nggak musim pedang, ya kan? Yang ada buat apa? Atom, kemudian senjata-senjata luar biasa. Ini orang Arab mereka seperti itu, ya. Belajar sampai akhirnya ketika dia belajar termasuk yang cepat. Betul, ternyata firasat Ummu Anmar ketika dia memberi, ini anaknya cerdas. Sampai dia selesai belajar, ahli, diberikanlah sebuah toko, ya. Istajara dukanan, diberikanlah sebuah toko, kemudian disiapkan semua peralatan untuk membuat pedang ini, dan di situ dia diperintahkan untuk menjadi pembuat pedang. Semua orang Mekah pada saat itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau buat pedang pasti datangnya kepada siapa? Khabbab, ya. Jadi kalau ada mau buat pedang datang ke Khabbab terus, ya. Tapi Khabbab ini memperhatikan budaya orang Arab pada saat itu, ya, yang sangat-sangat jahiliyatin jahla, ya. Bagaimana tidak? Seorang suami ada yang menawarkan istrinya, dan itu terang-terangan, ya. Bahkan mereka menyengaja mencari orang-orang yang, kalau sekarang orang-orang Yahudi itu, ya, yang IQ-nya tinggi gitu. Beli sperma, transfer sperma itu pada saat itu udah jahiliyah, ya. Kemudian ada lagi kalau ada anak perempuan lahir itu dikubur hidup-hidup. Bapaknya langsung, kalau yang nguburkan orang mungkin masih agak, ini bapaknya yang dia ngamilin istrinya, ya kan? Kemudian dia nemenin, bahkan mungkin lahirannya dulu kan gak ketahuan nih laki apa perempuan, harus nunggu sampai brojo. Tapi begitu lahir mereka pertama mukanya pucat, dan ini dikisahkan banyak sekali dalam ayat dalam Al-Quran. Kemudian mereka langsung kubur hidup-hidup, ya. Kata Khabbab, ini orang Arab jahiliyah ini luar biasa. Mereka tinggal di kota Mekah, peradabannya maju, tapi kebudayaannya karena mereka tidak memiliki agama seperti peradaban yang memang tidak pernah tersentuh dengan peradaban agama, gitu, ya. Akhirnya dia terus menjalani hidupnya sampai suatu hari mendengar bahwa di kalangan Bani Hashim ada seseorang yang bernama Muhammad. Orang semua memperbincangkan bahwa dia mengaku sebagai nabi dan rasul, ya. Akhirnya Khabbab penasaran, ya. Penasaran, dia mencari informasi, ya. Sampai akhirnya Khabbab memutuskan dia berangkat dari tempat kerjanya yang punyanya tadi ibu Ummu Anmar ini, ya kan. Kemudian dia pergi dan menemui Rasulullah SAW. Dan pertama kali berjumpa dengan Rasulullah SAW itu melihat mukanya Rasulullah itu sudah benar-benar ada magnet tersendiri, ya. Makanya sering para sahabat kalau menggambarkan Rasulullah itu qamarun. Seperti apa? Rembulan. Jadi bercahaya. Nah, ini orang muslim juga harusnya gitu. Dan insya Allah orang yang wudu, ya mohon maaf, walaupun mungkin kulit kita tidak putih, insya Allah bercahaya, ya. Dan termasuk kalaupun tidak kelihatan bercahaya di dunia, yakin di akhirat ini nanti akan gurron muhajjalin. Itu orang-orang yang menjaga wudunya, itu nanti di akhirat walaupun dia kulitnya mungkin hitam seperti saudara-saudara kita yang di Afrika, ya, itu akan bercahaya nampak, ya. Nah, makanya begitu mendengar Rasulullah SAW menyampaikan beberapa ayat, ya, fabasata yadahu ilaihi, langsung mengulurkan tangannya, ya, langsung mengulurkan tangannya, wa syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia masuk Islam, ya. Fakana sadisa sittatin aslamu ala dhahril ardi, dan dia termasuk orang yang ke-6
di antara kaum muslimin yang menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua pilihan dalam hidup ini memiliki apa? Konsekuensi. Ya, pulang dia berjumpa dengan Rasul. Ini belum ada Darul Arqam ya. Nah, Darul Arqam belum ada tuh, karena dia termasuk awal. Darul Arqam itu nanti seperti Umar, itu dia datang gitu. Ini Rasulullah belum punya majelis, ya belum punya majelis. Baru yang beriman hanya 5 orang sebelumnya, ya makanya dia langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berita keislaman Khabbab ini dan dia tidak menyembunyikan, ya tidak menyembunyikan. Termasuk di antara sahabat yang tidak menyembunyikan Abdullah bin Mas'ud. Satu-satunya yang dikenang sampai sejarah orang yang pertama membaca Al-Quran terang-terangan sampai dikeroyokin dan pingsan itu Abdullah bin Mas'ud. Makanya Rasulullah SAW, siapa yang ingin belajar Al-Quran kepada para sahabat seperti Jibril menurunkan kepada saya, belajarlah kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena dia begitu mendengar dari Rasulullah SAW ayat, dia gak mau sembunyikan, baca di depan orang. Rasulullah udah ingatkan, jangan terang-terangan, gak usah baca, nanti resikonya berbahaya. Nah ini juga Khabbab, dia umumkan keislamannya, tiba-tiba langsung datang ya, yang punyanya yaitu siapa? Ummu Anmar gak sendiri, tapi bawa saudara laki-lakinya yang bernama Siba' bin Abil Uzza. Ya, jadi dia punya saudara laki-laki, ya kan? Begitu mendengar ya budaknya ini masuk Islam, langsung dia bawa. Apa yang dilakukan? Ya, datang ke tokonya, kemudian Siba langsung mengatakan, laqad balagona anka naba'un lam nusaddiquhu. Wahai Khabbab, kami mendengar sebuah informasi yang kami nggak percaya kalau engkau melakukan itu. Karena memang tidak ada tanda-tanda kalau Khabbab itu tertarik dengan siapa? Nabi Muhammad. Kok tiba-tiba sekarang malah dia termasuk bahkan generasi awal yang masuk Islam. Ini benar apa enggak? Nah, apa kata Khabbab? Cerdas memang anak ini. Wa ma huwa, memang apa? Memang apa beritanya? Nah, kata si bapak. Yusha'u annaka saba'ta wa tabi'ta gulama Bani Hashim. Sudah terdengar santer di kalangan penduduk Mekah, engkau ini termasuk sobiin. Sobiin itu orang yang murtad dari agama nenek moyang. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, walaupun tafsirnya salah satu di antara penafsirannya orang yang murtad dari agama nenek moyang tapi bukan ahlul kitab. Seperti orang-orang Quraisy ini mereka punya keyakinan-keyakinan. Kayak umpamanya menyembah patung, ya kan? Patung-patungnya itu mereka punya nama-namanya sendiri yang nanti ketika Rasulullah patung Mekah dihancurkan kurang lebih ada 360 patung. Ya, itu mereka semua beribadah katanya kepada Allah tapi melalui perantara patung-patung itu. Ya, melalui perantara patung-patung. Kemudian dijawab oleh Khabbab, "Mas sobatu, saya tidak murtad. Ya. Saya tidak keluar dari agama nenek moyang. Wa innama akan tetapi amantu billahi wahdahu la syarikalah. Saya hanya beriman kepada Allah yang hanya satu-satunya Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya." Mendengar ini kira-kira gimana? Tambah marah karena orang Quraisy Tuhannya satu apa banyak? Banyak. Ya, Tuhannya banyak. Akhirnya apa? Belum selesai, ya. Belum selesai dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fama in lamasat kalimatu Khabbab, kecuali tangan si Siba ini sudah langsung menempeleng. Dan ditempelengnya dibayangkan di samping kanan kirinya adalah tempat pembuatan apa? Pedang. Yang ada apa di situ? Besi, kemudian apa? Martil, ya kan? Masya Allah. Nah makanya nanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali kita menemukan kesulitan, ingat-ingat kisah para sahabat ini. Ya, nggak ada sebanding kita susah apapun. Menurut saya tidak ada yang lebih sulit daripada kondisi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dilakukan? Dipukuli pakai tangan, ya, kemudian ditendang pakai kaki, bahkan dilemparkan sampai kepalanya itu terkena dengan motorik martil-martil yang ada di tempat dia membuat pedang. Ya, saya kebetulan agak hafal nih karena samping rumah dulu ada beberapa ini tempat membuat pedang. Itu ternyata pedang itu dipanaskan, ketika menyala kemudian dipukul untuk menggepengkannya itu. Ini dan sudah kakek-kakek sudah nggak ada, udah lama itu ya. Kita kecil sudah meninggal. Itu bisa kebayang
Seorang anak masih usia ya mungkin belasan tahun didorong seperti itu, dan ternyata nanti beliau akan menceritakan tidak ada satu ruas dari tubuhnya itu kecuali tulang-tulangnya itu sudah hancur. Ya. Dan sampai daging-dagingnya itu keluar. Bahkan pernah suatu waktu itu darah mengalir, dan yang membuat darahnya berhenti itu gara-gara keluar air dari dalam tubuhnya. Ya Allah, sampai segininya siapa? Khabbab, ya. Kemudian tersungkur, faqidal wa'i, dia pingsan, enggak ingat apa-apa, ya. Waddima utanzifu minhu, dan darah mengalir terus dari anggota tubuhnya. Ini baru hari pertama. Ya, penataran pertama selesai, sudah biarkan lagi, ya. Besoknya dilihat lagi. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul. Ini nampaknya semakin banyak penduduk Mekah yang menjadi pengikut siapa? Muhammad. Ini berbahaya. Ya, ditugaskan tolong setiap kabilah tanggung jawab. Kalau ada yang masuk, ya, dan mengikuti Muhammad, tolong kabilah ini urus, ya. Termasuk di sini, ya, kabilahnya Ummu Anmar, ya, ditugasi untuk mengurusi siapa? Khabbab, ya. Datang lagi dengan saudara laki-lakinya Siba, ya. Nggak cukup, bahkan kali ini penyiksaannya jauh lebih dahsyat dari yang pertama. Kalau yang tadi datang dipukul dan ini yang kedua diceritakan di sini. Fakanu idashtaddatil hajirah, ketika matahari sedang panas-panasnya, ya. Dan itu bisa dibayangkan. Saya mendengar cerita beberapa orang yang belajar di Timur Tengah, itu mereka nggak berani buka kaca mobil. Ya, kalau sedang jalan di gulur pasir, apalagi sedang saifiyah musim panas, karena apa? Bisa jadi kalau dibuka jendelanya nempel ke sini. Pernah ada beberapa mahasiswa yang kulitnya terkelupas gitu. Itu saking panasnya, ya. Makanya di sana kalau musim saifiyah musim panas itu libur selama 4 bulan, semua nggak ada aktivitas. Ya, karena memang panasnya bisa di atas 50 derajat Celcius. Ya, kalau kita paling 38 paling tinggi, ya, puncak-puncaknya. 39 kayaknya nggak pernah nyampe sampai 40. Kalau mereka sampai 58, ya, 58. Nah, ini ketika panas seperti itu, apa yang dilakukan? Naza'u anhu siyabahu, dibuka bajunya. Ya, dan bajunya orang dulu memang gampang bukanya karena bajunya hanya 2. Ya, bagian atas dengan bagian bawah seperti kain ihram. Ya, bagian bawahnya disebut izar, bagian atasnya disebut rida. Ya, dulu seperti itu. Buka bajunya. Kemudian apa? Wa albasuhu duru al hadid, dipakaikan baju perang yang terbuat dari besi. Bayangkan sedang panas, ya, sedang panas, jangankan pakai baju besi. Saya pernah ada masjid depannya itu terasnya warna hitam. Kita mau masuk sholat Jumat, begitu nginjak kaki di situ, masya Allah panasnya minta ampun. Ini di tengah panasnya negara Arab pada saat itu dipakaikan baju besi dalam keadaan apa? Telanjang, ya Allah. Dan dijemur di bawah ini, kemudian tidak diberikan minum, ya. Kemudian ditanya lagi, ma taqulu fi Muhammad, wahai Khabbab, apa pendapatmu tentang Muhammad? Nah, maksudnya ini supaya berubah akidahnya, ya. Di kita sudah banyak nih, ya, ulama-ulama yang dulu disiksa, di antaranya supaya mereka apa? Bergeser dari keyakinannya, tapi tidak sampai separah Khabbab, ya. Saya mendengar Buya Hamka termasuk itu sampai ditendang kemaluannya, kemudian dipukul-pukuli. Hanya beliau tidak mau membesar-besarkan, sudah itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang menceritakan seperti, padahal ya masalahnya biasa, hanya perbedaan. Kalau ini Khabbab benar-benar terang-terangan karena memang dia tidak akan mungkin mendapatkan bantuan. Bantuan dari siapa? Seorang budak. Kalau dia umpamanya dari pembesar suku Quraisy masih mungkin ada yang menolong. Ini tidak ada, ya. Kemudian dia katakan Abdullahi wa Rasuluh, Muhammad itu hanya hamba Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian ditanya, wa ma taqulu fil Lata wal Uzza, dan apa pendapatmu tentang Lata dan Uzza? Nah, ini Tuhan mereka, ya kan? Apa kata Khabbab? Sonamani, Lata dan Uzza ini hanya 2 buah berhala, patung. Asommani, tidak bisa berbicara, ya kan? Abkamani, dan juga tidak bisa mendengar, gitu.
La yadurrani wa la yanfa'ani, tidak bisa keduanya mendatangkan madarat apalagi mendatangkan manfaat. Tambah marah, ya, tambah marah. Kemudian ketika sedang memakai baju besi itu, ya, didatangkan dengan bil hijarah al mahmiyah, batu yang berwarna merah yang dipanaskan, ya kan? Wa yulsiqunaha bi dhahri, kemudian ditempelkan di bagian pundaknya, wa yabqunaha hatta yasilu duhna katifaihi, kemudian dibiarkan sampai bagian daripada pundaknya itu lemak-lemaknya keluar. Allah, ini luar biasa, ya. Luar biasa bagaimana penderitaan yang harus diterima oleh seorang siapa? Khabbab. Terus dilakukan berhari-hari, ya. Hampir tiap hari yang diterima oleh Khabbab seperti itu, ya. Sampai akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak tega sebetulnya. Tidak, tapi memang enggak bisa melawan. Kalau kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya Rasulullah hanya mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, ya. Sabarlah wahai keluarga Yasir, saya enggak bisa menolong tapi yakin Allah menjanjikan surga untuk kalian. Ini pas datang Khabbab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ala tantasiru lana, tidakkah engkau meminta kepada Allah supaya diturunkan pertolongan? Ala tad'u lana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah supaya diturunkan siapa kayak malaikat gitu kalau kita gitu. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah ini ingin mengajarkan pada Rasulullah pasti berdoa. Tapi memang belum momennya. Kadang-kadang kita suka nggak sabar tuh. Ya, sering berdoa, tapi belum diijabah kita malah suka berhenti berdoa. Ini jangan. Urusan mengijabah urusan Allah, urusan kita hanya berdoa dan doa saja sudah ibadah. Ini kadang-kadang kita nih doa tapi ingin ngapain berdoa, kalau mau mengabulkan sendiri kerjakan aja. Ya kan? Kan terserah Allah. Kalau Allah mengijabah berarti itu yang terbaik. Kalau belum diijabah kita ngangkat tangan doa saja sudah dihitung apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ingat wahai Khabbab, umat-umat sebelum kita itu ada yang disisir pakai gergaji, badannya dibelah dua, ya kan? Semua anggota badannya dicincang, tapi mereka semua sabar. Yahtasibuna 'ala Allah, dan mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, bahkan kata Rasulullah, kita ini seringnya terburu-buru, merasa bahwa kita ini paling susah, paling apa? Berat siksaannya. Nah, ini diingatkan oleh Rasul. Tapi pasti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa. Terus akhirnya setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW seperti ini, berjalan bertahun-tahun, ya. Kita bisa membayangkan berarti ini masih tahun pertama dari kenabian. Padahal Rasulullah tinggal di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Selama 13 tahun kurang lebih itulah yang dialami oleh siapa? Khabbab. Ya, makanya kita malu kepada Allah kalau berjuang untuk sholat berjamaah saja. Kalau berjuang untuk mengeluarkan sedekah saja kita masih merasa aduh sulit itu. Malu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu hari turun ayat Allah Subhanahu wa taala membolehkan kaum muslimin untuk hijrah, ya, ke Madinah. Sebelumnya ada ke Habasyah. Sebagian ulama menyebutkan Khabbab ini juga termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah, ya. Tapi yang paling kuat sudah pasti itu ikut hijrah ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah ini alhamdulillah Khabbab merasakan udara segar, ya. Berbeda dengan ketika tinggal di kota Mekah. Orang-orang Madinah umumnya karena mereka sudah baiat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan menolong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Itulah yang disebut dengan bai'atur ridwan, ya. Baiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan 72 orang dari kota Madinah, sehingga Rasulullah yakin ketika peristiwa hijrah itu insya Allah sudah aman dan memang sudah dikondisikan dengan mengutus siapa? Mus'ab bin Umair. Tinggal di kota Madinah tahun kedua Hijriah, dia ikut perang Badar, ketiga ikut. Nah, sebelum hijrah ini juga harus hati-hati. Jadi Khabbab ini setiap kali disiksa oleh Ummu Anmar dengan Sibah ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka diazab seperti sama dengan saya diazab oleh mereka. Dan ternyata sebelum hijrah menyaksikan sendiri Ummu Anmar ini kepalanya pusing.
Ya, dan ini mungkin sakit kepala yang paling aneh dalam sejarah. Ya. Sakit kepalanya pusing, dia mumet itu. Kita bayang bisa kalau sakit kepala. Ya. Kemudian anak-anaknya ini datang ke semua dokter-dokter yang ada pada saat itu, semuanya kompak mengatakan apa? Innahu la shifaa'a laha, tidak ada obat bagi ibu Anda ini, Ummu Ammar ini, kecuali apa? Illa idza dza'abat ala kayrasiha binnar. Kecuali kalau ibu Ammar ini mau sembuh, silahkan taruh apa? Besi yang sedang menyala-nyala, yang sudah dipanaskan oleh api, kemudian taruh di atas kepalanya, baru akan sembuh. Ya, kita kalau direkomendasikan kayak gitu, kira-kira gimana? Ya, mendingan berantem aja deh dokter daripada kayak gini. Ya kan? Pasti bilangnya gitu. Ini tapi memang karena dokter-dokter tanya semua jawabannya gitu. Ya, dan ini azab dari Allah. Azab dari Allah. Ya. Makanya orang yang zalim itu pasti ada bayaran cash di dunia. Itu baru DP itu. Ya. Dan yang sudah pasti kalau nggak ketemu di dunia pasti akan dibalas di akhirat. Mau disembunyikan buktinya, mau Allah itu maha mengetahui, jangankan yang besar. Yang ada di bawah lubang semut pun Allah tahu. Jangankan yang nampak bisa, yang nggak nampak pun Allah maha mengetahui. Zalim itu akan zulumat, menjadi penggelap nanti di hari kiamat. Ya, akhirnya karena sudah ke dokter kemana-mana semua jawabannya sama, ternyata dicoba oleh anak-anaknya itu, disimpan api yang sedang menyala-nyala, besi panas itu, dan dia sembuh. Dan itu setiap hari gitu, sakit lagi. Setiap sakit ditaruh api, baru apa? Ya Allah, ya Allah, ya. Makanya nih bagi kita mungkin kita tidak sampai seperti itu, ya. Termasuk yang pernah ini musim hujan nih, ya. Kita mengingatkan khususnya yang pakai mobil, pakai motor, kalau lewat ada air jangan. Kadang-kadang kita juga kalau lagi motor memang buru-buru main serempet aja. Itu kadang-kadang orang dengan dasar celaka loh, itu dia termasuk doanya mustajab gitu, karena dia mazlum, didolimi. Itu padahal sederhana, ya kan? Dan kita memang kadang-kadang nggak menyengaja itu. Ya, tapi kalau kita lihat benar ada genangan, pelankanlah motor kita, mobil kita. Karena kasihan ada orang mau ke masjid sudah pakai sarung, ya kan? Kadang-kadang dia harus balik lagi, wajar kalau dia sarah ini. Dan itu terjadi ini dengan siapa? Dan ini banyak kisahnya, ya, banyak kisahnya. Termasuk yang membunuh Utsman bin Affan itu, mereka menceritakan sendiri, tapi mereka memang mau taubat juga susah, ya, karena sudah hawa nafsu. Dan sudah diingatkan ketika Utsman itu mau dibunuh, kalian bukankah mendengar siapa yang menggali sumur rumah maka baginya surga. Kemudian diingatkan oleh Utsman itu keutamaan bahwa beliau termasuk donatur terbesar perang Tabuk, dan itu dijanjikan surga oleh Rasulullah. Tapi mereka terus termakan isu bahwa Utsman ini mengangkat saudara-saudaranya jadi gubernur. Terus semua berita-berita yang tidak benar itu akhirnya dibunuh. Dan apa yang terjadi? Kata para ulama, mereka mengakui sendiri, ini ada sanad-sanadnya, itu mereka hampir rata-rata yang ikut dalam pembunuhan Utsman itu gila-gila semua. Gila-gila semua. Nah, ini kita harus hindari, sekecil apapun jangan zalim. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri saya jangan zalim. Ya, jangankan kezaliman yang jelas, kita tidak seimbang saja, ibadah terlalu banyak sampai melalaikan kewajiban lain, itu diingatkan, ya, dengan kisah Salman dengan siapa? Abu Darda. Seimbang hidup seorang muslim, ya. Akhirnya setelah itu hijrah ke Madinah, ikut perang Badar, dan beliau termasuk yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana Rasulullah SAW selama 10 tahun, ya, berdakwah di kota Madinah dan menjadi kekuatan yang besar pada saat itu. Dan Rasulullah SAW, ya, termasuk memuliakan para sahabat. Nah, dan termasuk para sahabat Rasulullah SAW masing-masing memiliki keutamaan, ya. Di antaranya kalau kita ingin belajar tentang halal dan haram, maka Rasulullah belajarlah kepada Muadz bin Jabal. Kalau ingin belajar qiraah membaca Al-Quran, belajarlah kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah, itu sudah ada keahlian-keahlian masing-masing. Nah, ini Khobab ini termasuk dia nggak punya keahlian khusus, ya. Makanya nggak terlalu dikenal tuh, nggak terlalu dikenal, ya. Tapi di zaman Umar bin Khattab ini punya sunnah sendiri, ya, punya kebiasaan tradisi sendiri. Apa? Mendudukan di sampingnya ada khusus kursi untuk orang-orang yang awal Islam dan mereka mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Ya. Sebelum Bilal meninggal, yang biasa duduk di sini ini Bilal.
Tapi ketika Bilal tidak ada, maka yang didudukan di sini adalah siapa? Khabbab. Kata Umar, Khabbab silahkan duduk. Sahabat yang lain yang lebih mulia ada. Tapi beliau khusus untuk orang-orang yang disiksa luar biasa. Dan khususnya dari kalangan apa? Budak dan pendatang di kota Mekah. Ya. Nah ini diceritakan lagi. Ya. Ketika Umar bin Khattab menyuruh, beliau sembari mengatakan, ma ahadun ahaqqu minka bihadzal majlisi ghairu Bilal. Wahai Khabbab, tempat dudukmu ini tidak ada seorang pun yang lebih berhak setelah kamu kecuali Bilal. Tapi Bilal sudah enggak ada, maka engkau duduk di sini. Kemudian ditanya, diminta untuk menceritakan bagaimana dulu disiksa. Ya, nah ini juga sama tuh. Kita menceritakan ini sebetulnya ini sunnah sahabat. Umar bin Khattab duduk kan, kalau ada Bilal dulu Bilal yang menceritakan. Ini karena nggak ada, Khabbab yang menceritakan. Ya, apa kata Khabbab? Dia menceritakan bagaimana dulu azal musyrikin, penyiksaan orang-orang musyrik terhadapnya yang diceritakan yang tadi. Kata Khabbab, dulu ya ketika saya masuk Islam, au qadal musyrikuna liya hataban. Orang-orang musyrik menyalakan, menumpukan hatab. Apa hatab? Kayu bakar. Ya. Kemudian dinyalakan hatta asbaha jamron, sampai berubah menjadi bara yang warna merah itu. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Summa naza'u anni siyabi. Nah ini berarti beda yang tadi. Kalau yang tadi di bawah terik matahari. Kalau ini kayu bakar dinyalakan. Kemudian ketika menjadi bara, apa? Mereka melepas baju saya. Wa ja'alu yajurrunani alaihi. Dan saya diseret di atas. Ya Allah, bisa dibayangkan ya. Kemudian hatta saqata lahmi, bahkan daging-daging saya kata Khabbab itu banyak yang berjatuhan. Ya Allah, ini saya enggak bisa membayangkannya. Orang-orang yang seperti ini ya. Walam yudfin nar illal malladzi nazza min jasadi. Dan api itu enggak mati kecuali setelah air keringat mungkin ya. Kita kalau dibakar kayak gitu bukan keluar keringat, mungkin air yang ada dalam tubuh kita keluar semua, dan itulah yang membuat apinya baru tidak menyala lagi. Kemudian Umar bin Khattab mendengar cerita ini dan para sahabat yang hadir di situ, mereka semua merasa malu dan meneteskan air mata, dan itu termasuk bisa ziyadatul iman, menambah keimanan ya. Makanya Umar bin Khattab sering menceritakan hal-hal yang seperti ini dan meminta kepada para sahabat yang dulu pernah disiksa supaya apa? Mereka diingatkan kembali tentang perjuangan, karena setelah itu umumnya di masa khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mereka sejahtera. Ya, bahkan di zaman Utsman itu baju dibagi. Kita baju dibagi apa beli sendiri? Ya kan? Jangankan baju, beras aja yang dibagikan, Masya Allah. Saya pernah lihat langsung. Tuh ada kutunya, harganya juga harusnya gratis kok, tapi bayar juga itu. Ya, Masya Allah. Itu di zaman Utsman mereka sejahtera semua. Ya. Akhirnya Khabbab ini hidup sampai masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan punya kebiasaan semua hartanya ditaruh di kotak. Dan semua orang yang butuh boleh ngambil tanpa harus bilang. Nggak ditutup, nggak pakai kode. Pokoknya orang kalau butuh ngambil depan rumahnya. Itu, Masya Allah. Ini berarti menunjukkan apa? Dermawan. Ya, karim. Kita mungkin nggak ada yang sampai seperti itu. Tapi sekarang sudah ada, alhamdulillah tuh program. Yang mau ngambil silakan, yang mau nyimpen silakan, bagus itu. Ya, termasuk di Turki ada kebiasaan orang kalau beli roti, kemudian kembaliannya nggak ada, itu boleh dibelikan roti dan ada kotak khusus. Ya, kotak ini nanti musafir, orang yang butuh boleh ngambil tanpa harus bayar. Nah ini budaya-budaya seperti bisa tuh kita ciptakan. Jamaah kita semua kan nggak sama rezekinya, ya kan nggak mungkin orang kerjanya beda, pendapatannya sama, ya kan? Apa sih? Nah ada mungkin orang-orang yang kalau minta langsung malu. Ya. Nah ini yang dilakukan oleh Khabbab, dia selalu menyimpan darahim, ya dirham-dirhamnya itu, wadananir dan uang-uang dinar itu di sebuah kotak dan dia tidak kunci sama sekali. Tapi apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari orang mengambil, setiap hari dia nggak itu taruh lagi, dan memang dia termasuk orang-orang yang istagna, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tanpa harus bersusah payah, ya mungkin punya kebun kurma tidak diceritakan, mungkin juga punya dapat jatah daripada ghanimah juga tidak diceritakan, tapi inilah yang
dilakukan oleh Khabbab. Ketika menjelang ajalnya, para sahabat datang ke rumahnya. Ya. Kemudian dilihat di tempat itu ada samanina alfa dirham. Ada 80.000 dirham. Ya. Kemudian tidak ada diikat atau di apa ini. Kalau kita kan punya uang ditaruh di tempat. Sampai orang-orang dulu aja naruhnya di bawah bantal kan. Bahkan ibu-ibu dulu tuh ada tempat di sini nih. Apa namanya itu? Saya masih ingat. Tapi baju-baju dulu yang dari kebaya itu ada itu. Ya naruhnya di sini. Ya, apa namanya itu? Nah, ini enggak dia. Para sahabat pas datang menjenguk itu, lihat Khabbab nangis. Orang sedermawan ini termasuk orang ke-6 masuk Islam, dia masih punya khawatir. Ya, ini juga yang sering kita kadang-kadang kita merasa sudah paling gitu. Padahal kita kalau dibandingkan dengan Khabbab perjuangannya nggak ada apa-apanya. Ya. Ini ketika para sahabat masuk, kemudian dia menangis sejadi-jadinya ketika ajalnya sudah dekat. Kemudian para sahabat bertanya, faqalu lahu ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Khabbab? Engkau ini orang ke-6 yang masuk Islam, berjuang dengan Rasulullah, perang Badar ikut, perang Uhud ikut. Ya. Bahkan orang-orang yang seperti mendapatkan keutamaan secara khusus. Tapi kenapa masih menangis? Gitu. Apa kata dia? Abki, saya menangis. Lianna ashabi madau, karena sebagian sahabat Rasul rata-rata sudah meninggal semua. Walam yanalu min ujurihim, dan mereka tidak pernah merasakan kenikmatan seperti uang. Saya punya uang sebanyak ini. Saya takut uang ini adalah balasan dari Allah yang tidak akan saya terima nanti di akhirat. Gitu. Jadi ini balasannya sudah Allah kasih di dunia nih, di akhirat nggak dapat apa-apa. Allah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam perjuangannya. Ya, kadang-kadang ada orang yang merasa, aduh ini kita sudah paling capek, paling ini. Masya Allah, Masya Allah. Lihat ini Khabbab, dia uangnya disimpan, orang boleh mengambil saja. Ketika ajalnya mendekat, dia menangis sejadi-jadinya. Bahkan dia selalu ingat, ya, selalu ingat padahal amalnya banyak. Nah ini mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali kita mendapatkan kenikmatan, ingat-ingat, ya, ingat-ingat, mudah-mudahan kenikmatan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada di antara kita sudah mulai istiqomah, ya, sudah mulai istiqomah pengajiannya, sholat berjamaahnya, bahkan mungkin sudah bisa mengajak orang, jangan gurur, jangan merasa oh saya sudah paling, waliyazubillah, jangan. Tapi kita harus ada khasyah, rasa takut kalau kita beramal amalnya nggak diterima, atau ada amalannya diterima tapi pahalanya disegerakan di dunia. Dan yang namanya di dunia nikmatnya itu sebatas. Ya, kita kalau umpamanya punya mobil baru, nikmatnya itu kapan? Pas pertama kali nyalain, maju. Setelah itu enak. Bayar apa? Setoran. Ya kan? Sama masuk hotel juga tuh. Hotel yang mewah-mewah, bahkan di Dubai ada yang sampai satu malam 500 juta itu. Sama dengan seharga satu rumah. Itu masuknya memang enak, tapi pas keluar enak gitu. Kan transfer 500 juta. Itu kenikmatan dunia itu saat apapun, nikah coba nikmat itu sesaat itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kenikmatan yang kekal abadi yang tidak akan putus, yaitu kapan? Kita jangan ngarep beramal, jangan ngarep di dunia kalau dapat balasan alhamdulillah, nggak dapat balasan juga yang penting kita ikhlaskan niat karena Allah, sudah pasti kita akan mendapatkan apa? Balasan pahala di surga, naimun abadiyun, kenikmatan yang abadi. Kalau di dunia biasanya setelah nikmat itu pasti ada nggak enak gitu. Nah, pasti udah enak pasti udah dunia. Sama makan sambal kan enak ya. Tapi setelahnya enak gitu, perut mulus bulak-balik ya kan. Makan jengkol juga sama itu, enak. Ya kan? Enak itu. Makanya saya tanya, jengkol udah tahu bau dimakan karena enak. Tapi setelahnya itu enak. Dimarahin istri, kloset bau. Dimarahin tetangga juga bau. Ya. Nah itu semua kenikmatan dunia. Nah makanya ini yang dikhawatirkan oleh Khabbab. Takutnya uang-uang yang banyak itu balasan dari Allah. Padahal sebagian sahabat mereka yang berjuang luar biasa tidak pernah mendapatkan itu. Dia khawatir di ujung hayatnya ini adalah balasannya di dunia dan tidak lagi mendapatkan balasan di akhirat. Mudah-mudahan ketika kita mendengar kisah-kisah para sahabat seperti ini, mengembalikan keimanan kita supaya lebih prima, lebih
segar lagi, dan mudah-mudahan di penghujung bulan Sya'ban ini kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kita di bulan Ramadan bisa beramal dengan maksimal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat catatan amalan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja karena sudah masuk Isya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.